tempat aing tidak ada. Allah yang Tidak ada sama kamu. oh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua sahabat Tapak Sunda Misteri. Kita berdua akan kembali menguak salah satu tempat yang ada di kota Tasikmalaya. Dan tentunya saya Angga bersama Saya Berin. kita akan menguak satu bangunan yang sangat luar biasa. Dan konon katanya ini bangunan yang sangat dikatakan, boleh dikatakan ngeri, Di sini. angker ya. Ngeri. Dan tentu bangunan ini kalau orang-orang sini bilangnya itu bekas kantor pertanian dan perhutanan ataupun kehutanan. Nah, tentu di tempat ini kita akan sama-sama ungkap ada apa saja di tempat ini. Ya, tentu di malam yang sangat kelam ini lumayan cukup dingin ya Berin ya. Udaranya dingin. Iya, dan Dan kita tentunya tambah malam di sini. dan kayaknya ini sudah lama banget bangunan terbengkalai, terbukti terlihat dari bangunannya. Oke, dan tentunya di kesempatan malam ini kita akan ungkap seberapa lama tahun ini ataupun bangunan ini ditinggalkan. Dan konon katanya juga ini bangunan dari tahun 97 Iya. 97 dan ini tepatnya di bangunan Kabupaten Tasikmalaya ya. Oke, nah itulah seperti itu. Dan tentu Berin, kita akan ungkap semuanya di Tapak Sunda Misteri. Oke Berin, setelah kita ketahui bangunan ini dari tahun 97 dan ini adalah bangunan kehutanan ataupun pertanian dan juga perhutani ya, kehutanan gitu, boleh dikatakan seperti itu. Nah, tentu di sini kita akan explore dan kita akan dibarengi sama Ki Wangsa. Kita tak hanya berdua tapi kita akan bertiga. Ayo Ki Wangsa, boleh silakan. Ki Wangsa gimana, sehat? alhamdulillah Sehat walafiat ya. sehat alhamdulillah. Ya, dengan malam ini yang cukup dingin nih, saya betul-betul merasakan dingin ini malam, memang karena mungkin udah hujan tadi ya. Sehingga kita nunggu dulu reda hujan ya. Kita langsung explore ya, setelah reda hujan kita langsung explore ya. Oke Ki, kita akan explore, kita akan mencoba masuk mungkin ke bangunan ini ya Ki ya. Dan tapi sebelumnya kita akan ngobrol-ngobrol dulu sejenak. Ini yang Aki rasakan, kita kan masih di luar nih di sini. Energinya kena nggak? Wah, luar biasa Mas Angga ya. Jadi teman-teman sekalian di sini di luar aja sudah begitu terasa, apalagi kita masuk ke dalam. Oke. Makanya sebelum masuk kita bacakan amalan dulu Ya. supaya kita semuanya dikasih keselamatan ya. Supaya kita semuanya di sini kita bukan untuk mencari masalah, bukan apa-apa ya, tapi kita dari tim Tapak Sunda ini untuk menelusuri di sini. Oke. Nah, sementara Berin sendiri gimana nih? Merasakan apa tidak? Aku merasakan angker aja. Angker belum aja. sih, belum melihat apa. Oke, kalau saya tadi disambut dengan suara yang sangat luar biasa. Oke ya, alhamdulillah. Gitu, sudah ada wilujeng sumping katanya gitu ya. Insya Allah kita akan sama-sama kuat dan semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin. Dan tentunya kita ikuti terus perjalanan kami ataupun eksplor kami di Tapak Sunda Misteri. Jadi begini ya Mas Tangga sama Berin, kita sebelum masuk ke bangunan-bangunan yang kita anggap ini sangat luar biasa, ada penunggunya begitu ya, kita alangkah baiknya minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada amalannya ya di sini supaya kita semuanya baik datang ataupun nanti acara di sini lakukan penelusuran dan kembali lagi kita selamat. Iya.
Kita baca bersama ya amalannya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi A'udzu bikalimatillahi tamah. A'udzu bikalimatillahi tamah. A'udzu bikalimatillahi tamah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tamah. A'udzu bikalimatillahi tamah. Silakan. Oh, ini kamar mandi. Ini kamar mandi ya. Ini cukup luas juga ya Berinnya. Luas. Ini Ini tuh bangunan apa sih? konon katanya ini sudah lama terbengkalai ya. Dari tahun 97 aja. Tahun 97. Wah, Semut. ini banyak. Lihat ya. Kondisinya tuh Ini tuh ada lantai 2-nya. nggak ada deh kayaknya. Soalnya kalau kita lihat bangunannya ini langsung atap. Ini kalau kita lihat bangunan cukup luar biasa juga Berin sih ya. Ini tiang-tiangnya juga luar biasa kokohnya gitu ya. Oh berarti ini yang jalur keluarnya mungkin ya. Oh, ini. Nah ini ada. Ruangan-ruangannya ya. Nah ini mungkin nggak tahu. Kantornya mungkin. Kantor ya. Mungkin ini kantornya. Dan ini bekas apa ya? Cipratan apa ya? Kayak gini mungkin. Iya. Kita luar biasa. Ini ruangan kantor mungkin ya. Dan ini juga masuk lagi ruangan kantor ya. Karena memang mungkin ini kondisinya sudah lama ditinggalkan ya Berin ya. Sehingga ini tidak ada sama sekali mungkin orang yang masuk ke tempat Nggak ada ini. sama sekali lihat. Mau kesini juga nggak akan nyaman, kotor banget. Kotor banget ya. Tapi kayaknya sih anak-anak muda nggak pernah main ke sini. Biasanya kalau ada misalnya tempat kosong biasanya bisa dipakai tempat nongkrong. Iya, biasanya. Biasanya gitu seperti itu. Tapi ini enggak deh kayaknya. Luar biasa. Tapi nggak banyak ruangan ya kayaknya. Iya. Hanya. Cuman ini ya. Oh ini cuman kotor, dan kita nggak bisa masuk sana. Iya. Aku Nah. turun tuh juga tuh, bangunannya udah pada rusak. Udah pada rusak juga. Oke, Berin. Tentu kita udah di dalam di sini. Kita apa namanya tuh sudah ada di posisi di ruang tengah. Ya, ruang tengah. Dan nanti kita akan mungkin ngobrol-ngobrol juga dengan Ki Bendo ya nanti ya. Ya, Ki Bendo memang sudah siap juga untuk mencoba membuka semua yang ada di sini. Ada apa aja sih di dalam Di tempat ini. Oke. Dan kita akan telusuri tempat ini dan kita akan tahu jawabannya bersama Ki Bendo. Oke. Ki Bendonya Ya, sudah siap. siap mungkin ya nanti ya. Iya. Oke. Oke, kali ini kita sudah bersama Ki Bendo. Ki Bendo sehat Ki? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat ya Ki ya. Ditemani Eh? sama Neng ini. Iya ditemani sama Berin lagi ya. Berin. Sama Oke. Berin lagi. Ki Bendo, kali ini kita ada di satu perkantoran yang sudah lama terbengkalai dari tahun 97 ya. Berarti sekitar 28 tahun lamanya. Yo. Dan ini kantor perhutani apa kehutanan lah ya. Iya. Dan juga kantor pertanian yang memang kabupaten dulunya gitu ya. Nah sekarang mungkin posisi ini ada di kota Tasikmalaya. Ki, seperti kita lihat ini karena memang sudah lama terbengkalai, ini sampai ada akar kayak gini nih. Dia Ya, luar biasa saking lamanya ya. Lamanya. Dan Sudah ini termasuk di, banyak sekali makhluk-makhluk yang menguasai tempat ini. oh gitu, dengan adanya akar seperti Iya, ini. udah simbol aja. Simbol. Iya. Nah, energinya juga udah kelihatan. Tuh di sini. Pertama masuk ya. Pertama masuk sini Pertama udah di depannya Ki. ini ada yang Kayak nyambut. disambut. Iya, luar Makhluk bah gitu.
Kan dulu kan ada yang hilang di sini itu. Oh gitu dulu di sini ya. Iya, Ya, tempat jangan sampailah kita Mbak ya. Jangan sampai amit-amit ya. Iya. Amit-amit jangan sampai ada yang hilang. Oke, Ki Bendo ngomongin tadi tentang penyambutan di depan, saya juga sama merasakan hal seperti itu. Saya sendiri bengong tadi. Itu yang energi yang nyambut tadi yang di belakang. Oh, yang di belakang. Di belakang sana itu ada satu pohon yang besar, seperti sini besarnya. Tapi itu udah ditebah. Dan itu energinya cukup besar sekali. Iya, iya. Bisa kalau kita lemah energinya kita bisa ke bawah. Oh, gitu ya. Oke, berarti untuk Ada perempuan di situ. Nah, ya di sini banyak sekali makhluk astral. Dari nyampe yang Tadi ada anak, perempuan. yang perempuan ya, yang kepala doang juga ada. ada Iya. Apa? Wujudnya Kepala doang? Ada. Kepala doang? Iya. Di sini makhluknya. ya. Luar biasa juga ya Ki di sini ya tempatnya. Apa memang karena dekat dengan apa namanya tuh pegunungan di belakangnya apa gimana? Karena di sini kalau mendekati energi yang besar sekali, makhluk sukanya dekat yang air mengalir. Oh. Iya, itu kan ada sebut air besar itu. Oh, Yang dekat pohon yang besar. sungai itu. gitu Iya, ya? Ada sungai. di belakang situ. Iya. Ada sungai juga. Oke. Kalau akar ini mungkin datangnya juga dari luar mungkin ya. Ya ini bukan terlalu lama Juga ya. Sampai rusak. Ya, soalnya kan atapnya juga sampai jebol ya. Ya. Karena kena akar ini. Terus Berarti ini pohonnya juga gede gitu ya. deh karena sini saya lihat semacam dulunya gitu kan di sini pohonnya besar-besar, terus pegunung gitu kan. Terus di sini ada satu jawara. Nah, gitu. Oh gitu. Iya. Jadi sebelum bangunan ini ada. Ada. Ini kayaknya besar-besar, lebih besar lagi. Oh, kayaknya seperti ini. Oh gitu ya. Iya. Iya, iya, iya. Jadi luar biasa juga karena memang dulunya itu satu hutan ya, Iya. pegunungan ya. Yang memang jarang orang masuk ke tempat ini mungkin Iya. itu ya. Dengan pemakaman dengan kan di sini ada gitu kan. Pemakaman Petilasan petilasan ya. petilasan zaman dulu di sini. Oke, Ki. Yang di belakang saya udah ada suara dari tadi. Iya, ini tadi Kayak- ada suara. Iya. Ya. Kayak apa ya, sosoknya kayak laki-laki Ki. Ya, ya, memang seperti Gitu. itu. Iya. Dari tadi. Oke. Kayak mau ngomong apa gitu. Cuman aku nggak bisa dengar dia ngomong Ya, apa. semoga nanti kan ada mediator juga ya Ki ya nanti. Iya. Apakah memang nanti akan terungkap gitu? Apakah tidak? Ada suara ya. Udah mulai ya. ada suara kan? Udah mulai ada kontak ya. Iya. Udah mulai ada kontak dan nanti kita akan tahu apakah Ini Bang. Iya, iya. apakah ungkapannya seperti apa. Iya. Gitu Iya. ya nanti. Oke Ki, siap. Oke teman-teman Tapak Sunda Misteri. Tentu Ki Bendo tadi sudah sedikit berbicara tentang sejarah tempat ini dan nanti kita akan ungkap jenis apakah ataupun makhluk astral apakah yang akan masuk ke mediator kita nanti. Tetap di Tapak Sunda Misteri. Sip.
yang paling kuat. Di luar gedung ini ada pohon besar. Tadi langsung lempar ya. Lumayan ya. Oke. Siap lanjut. Ya Birin, kita masih posisi di kantor ini ya. Iya. Lebih tepatnya kita di kantor kehutanan ya atau pertanian ini ya. Pokoknya salah satunya itu. Dan nanti kita akan Ke gedung berjalan ya ke sana. Kita akan nyamperin ke Pak Sahrul ataupun ke Ki Wangsa lah ya. Kita akan nyamperin ke Ki Wangsa ke sana. Posisinya karena ada di sana. Ya, ini beda tempat tuh. Oke. Di sini dia, kami sarang dia. Oke, kayaknya kita cukup di sini aja Berin ya. Karena situasi kondisinya ini kayaknya mau roboh ya. Lihat, ini bangunannya udah mau roboh ya. Kita nggak mungkin ke sana. Kita nggak mungkin masuk ke Berbahaya dalam. banget. Ki Wangsa, coba Ki Wangsa kesini aja dulu. Ya, Ki Wangsa ada di sini. Sekarang kita akan ngobrol di sini aja dulu ya Ki ya. Nih areanya luar biasa nih. Banyak genting juga ya yang berjatuhan. Dan ini kita nggak mungkin masuk ke dalam. Di sini aja kita. Ki Wangsa, dengan situasi kondisi bangunan seperti ini, tentu ini membuktikan bahwa ini sudah lama ditinggalkan ya. Sekian puluh tahun mungkin ditinggalkan. Nah tadi kan Ki Wangsa di sini lama. Tuh. Ada apa kira-kira Di sini ada Pak Ki. yang Ki Wangsa lihat di sini? Wah, di sini banyak banget. Banyak sekali yang ada di sini. Penunggunya di sini. Itu kayak yang bertanduk itu apa? Ular, di sini ada sosok ular juga sangat besar. Saya kira dari bawah, ular biasa di bawah ternyata dia naik ke atas, besar banget. Mungkin di segini lebih nih. Sosoknya hitam ke sini. Pertama itu. Tadi juga itu ada anaknya kayaknya cuman kesanain. Makanya emang Yang kedua Tetap juga mungkin di sini ada, kalau sosok tinggi besar itu jinnya di sini sangat besar sekali. Saya juga sampai kayaknya kalau misalkan kita coba keluarin energi itu akan menguras banget di sini. Kita juga tidak lama-lama masuk ke dalam sini. Oke. Ada sosok kepala juga di sini. Kepala yang benar-benar terbang gitu. Sosok kepala di sini. Coba kalau misalkan ini perhatikan lagi, di sini ada sosok kepala aja yang terbang ke sini. itu kira-kira bakal bahaya nggak kita? Karena kita kan di sini sama banyak orang ya. Sangat berbahaya, jangan sampai ini. Oh, ini lihat sampai kayak gini. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu ya Ki Wangsa ya. Iya. Dengan situasi kondisi Situasinya di sini sangat darurat. Ya. Pertama bangunannya, kedua makhluknya juga sangat luar biasa. sangat luar biasa. Oke. Kita akan nguras energi kalau kita. Iya. Oke, dan karena memang kita udah tahu kesimpulannya dari Ki Wangsa, tentu kita akan berlanjut lagi ke sesi berikutnya. Terima kasih Ki Wangsa atas informasinya semua. Kita juga nggak nyaman di sini nih lama-lama ya. Kita beranjak lagi aja ke tempat yang lain dan ke tempat yang lebih nyaman. Tetap di Tapak Sunda Misteri. Ya Allah. Ya lumayan sih. Assalamualaikum. Gedung tua ini sudah lama ditinggalkan manusia. Namun, bukan berarti kosong. Di balik dinding yang retak dan lorong yang gelap, konon ada kerajaan ular yang dipimpin makhluk tak kasat mata. Penduduk sekitar percaya jin-jin penjaga masih berkeliaran di dalamnya. Mereka menunggu siapapun yang berani melangkah masuk. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allah.
Udah, udah nggak aman ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aing tanya assalamualaikum. Oh, ya. Aing bangsa. Sarang saha ieu? Aing anu cacing dia. Oh, apakah yang mengganggu tempat ini? Ya. Oh, yang ganggu. Tapi tadi sama saya waktu ke sini disambut yang apa? Yang Ya ada sholat kamu. oh, tenang aja, tenang. Kita Ya. bisa bicara baik-baik ya. Baik-baiknya sama kita kan cara baik-baik ke sini, ya. Iya. Gitu. Saya cuma ingin tahu informasi aja, ingin tahu informasi. Kamu ini dari golongan jenis apa? Jin atau apa? Jin. Cuma tahu informasi di tempat ini, ya. Dulunya bangunan yang begitu besar sampai sekarang dipakai. Tidak berpenghuni. Iya, nggak berpenghuni. Kesalahan kena manusia. Tempat aing diacak-acak. Emang sebelumnya yang ngebangun gak izin dulu? Serahkan bangsanya. Ya. Tapi kan secara ini kan manusia nggak tahu tempat yang kita bangun ada pemakaman. Yo. Kita kesini datang baik-baik ya. Ya. Kita Ya, ngobrol informasinya baik-baik ya. kalau gini ya, ini mediator ada ini kan sepertinya kemasukannya ya ini seperti sangat terganggu sekali. Kamu diem di mana? Di bangunan belakang ini. Ya. Oh, ya. Di pohon yang Oh, besar di pohon itu. barisan ya? Kerajaan jin itu. Mas, Ada yang Noel barusan. ya. Ya benar. Kita informasi soal makhluk ini mau dilanjut atau udah Tapi ingin penasaran, sok kita lanjut lagi, tanyain lagi. jadi kita nggak bisa ngebangun, ngelanjutin gitu. Nggak ada toleransi gitu. Tapi ya saya ingin penasaran yang dulu yang hilang itu siapa yang ngambil? Sebasan Dulu warga sini ya Ki yang kesini ya ada yang hilang, ya ada yang hilang itu. Oh, baca kamu. Oh, masa ajan ya? Sekolah kamu. Oh, iya. Kenapa kok bisa mengambil Iya. masa kami? 3 hari ya baru Baru ketemu muncul ya. lagi 3 hari. Ya udah, informasinya cukup. Ya udah cukup. Terima kasih. Ya, lepasan ya. Ya, pemirsa, Mendatur sudah disadarkan ya. Kita sudah mengungkap orang yang hilang yang di sini, Iya, terus tetap bangunan di- yang di sini ya. Gimana Kang rasanya ini? Aduh. Oh, minum air ya. Kang, minum dulu. Sudah nanti. Minum air dulu air. Ya. Tetap ya Ki, jadi mereka itu keganggu karena ada bangunan ini. Iya. Karena dulunya ini tempat bekas makam ya Ki. Ya banyak yang ini kan tadi di tempat pohon yang besar
Ya, yang dulu yang hilang disebutnya dina pohon. Di pohon. Iya, itu. Ya cukup kita informasi mengungkap tempat yang bangunan yang besar tadi ya. Terus ini banyak sekali ada yang melihat terus. Tadi ya. barusan ada yang Noel ada ini. Noel bener. Ya, Parah cukup banget. aja. Ya, siap, Kang. Yes, oke. Santai Kang. Ya teman-teman, kita akan menuju tempat yang benar-benar angker di belakang sini ya Ki. Ya, yang energinya cukup Karena besar. iya, tadi juga aku ngedengar suara kan kayak mau nyampein sesuatu tapi aku nggak kedengar gitu ngomong Nah, apa. ini sebenarnya udah ada di sini makhluknya. Udah sekitaran kita nih makhluknya. Gimana nih? Kita masuk coba aman Ke sini Ki. ya. Ini masuk sini ruangan ini. Oh, Nah, oh di sini tuh. kau merasakan di sini, Ya di sini. merasakan energinya. Tuh, lihat seperti panas di sini. Lihat bu, ini. Rasakan energinya. Coba Ini begini. kalau kata aku lumayan Ki. Ya. Ya. Coba deteksi aja. Yang aku lihat ya sosoknya kayak tinggi, besar, hitam. Ya. Terus kayak ngamuk ya Ki. Ya energinya ini luar biasa. Kayak keganggu kita ada di Ya. sini. Karena kalau kita masih kuat cuman nggak apa-apa. Kalau lemah ini bisa menghilangkan ini. Nih energinya aku yang di sini nih. Nah dia suka diam di sini ya Ki. Ya. Tuh. Kayak apa ya? Ya. Itu lebih ke jin mungkin ya. Tuh. Di situ energinya kuat sekali. Ya. Kita coba lanjut lagi ke ruangan yang Ya. lebih energinya lebih kuat. Di sini Nah, sih Ki. Yang paling kalau- kuat kata aku di belakang ini. Ya, ini kalau dirasakan ini. Ya. Jadi kuntilanak yang tadi aku lihat sama suka diem di sini. Ya, Yang hitam besar sama di sini. kan ini di ruangan ini nyampe tembusannya ada tanggal yang besar. Dari itu energinya berkumpulnya di situ energinya. Ya coba. Tadi mah aku disambut kayak bau. Bau Bau hangit. apa ya? Bau hangit ya? Ya, Kayak kebakar apa gitu. Tapi itu hangit gitu. ya makhluk yang ada darahnya itu. Oke. Lah. Sip. Yes. Yang di sini nih. Nah dia suka diem di sini ya Ki. Ya. Tuh. Kayak apa ya? Ya. Itu lebih ke jin mungkin ya. Tuh. Di situ energinya kuat sekali. Ya. Kita coba lanjut lagi ke ruangan yang Ya. lebih energinya lebih kuat. Di sini Nah, sih Ki. Yang paling kalau- kuat kata aku di belakang ini. Ya, ini kalau dirasakan ini. Ya. Jadi kuntilanak yang tadi aku lihat sama suka diem di sini. Ya, Yang hitam besar sama di sini. kan ini di ruangan ini nyampe tembusannya ada tanggal yang besar. Dari itu energinya berkumpulnya di situ energinya. Ya coba. Tadi mah aku disambut kayak bau. Bau Bau hangit. apa ya? Bau hangit ya? Ya, Kayak kebakar apa gitu. Tapi itu hangit gitu. ya makhluk yang ada darahnya itu. Oke. Lah. Sip. Yes.
Oke, sahabat Tapak Sunda Misteri, kita sekarang sudah ada atau sudah bersama Ki Bendo yang telah melukis situasi kondisi malam ini ya, Iya. Berin seperti itu. Oke, Ki Bendo bisa dijelaskan dengan gambar seperti ini? Ya ini hasilnya tadi, karena di sini inilah makhluk yang kuat, yang bisa waktu ada 2 bulan kemudian yang membawa orang hilang ya. Ya. Yang sampai 3 hari Ya, yang ya. 3 hari Nah, hilang itu. hilang. Terus kan itu di situ ada pohon ya kan. Terus ini banyak sekali dayang-dayang lah. Kalau ini bentuknya kayak apa Ki? Ini yang dayang. ya, dayang ini kan, kalau ini kan dari kerajaan ini. Nah, ini masih menyambung dari kerajaan. Ini ada gunung besar, disebutnya Gunung Gede. Itu kan ada kerajaan dari Galuh. Nah itu. Ini Oh, jadi nyambungnya ke sana? Iya, nggak jauh dari situ. Coba ini ada 2 golongan makhluk sih. Ada dari kerajaan, ada yang dari sebangsan jin yang penunggu tempat ini. Gitu. Nah, jadi ada benturan lah. Kalau ini tadi yang masuk ya Ki? Iya, yang tadi di mediasi ini yang masuk tadi. Oh gitu. Iya, yang masuk. Oke. Jadi intinya dia tuh keganggu. Ya. Oh. Ini kan tempat kita. Dulu gitu. ini patilasan gitu. Oh. Iya, jadi tempat di sini kan yang dilihat kan tempat dari dulunya ada Ada makam. makam, terus ada pegunungan itu untuk petilasan kan bukan kata warga tapi emang sih dari sisi gigi yang kita lihat ada satu perkumpulan yaitu disebut degung. Ya itu. Perkumpulannya di sini Ki. Enggak, Iya. Ki, kalau ngomongin degung, tadi tuh saya sempat denger loh. Iya. Emang Itu tadi ada itu, benar. iya. Saya tadi ada sempat suara. sama tadi salah satu penonton kan tadi ada cananya gitu. Dengar nggak dia ada suara degung? Emang saya juga dengar katanya. Iya, Oh, memang betul gitu. betul. Oh, ya berarti nggak, maksudnya yang tadi saya dengar itu emang nyata gitu. Iya. Nggak. Jadi pendengaran saya itu benar-benar ada gitu. Iya, karena di sini dulunya itu degung seperti do, Iya. gitu kan. Nah itu sebenarnya kalau zaman sekarang itu pakai HP. Kalau zaman dulu Asli. cuma Degung. degung itu Sebagai- udah ada panggilan dari mana-mana datang. Sebagai tanda. Iya, tanda tempat sini. Iya. Nah Ki, tadi aku mau nanya. Tadi yang Noel aku siapa? Oh itu Yang tadi sebelah. cewek itu. Bentuknya perempuan, ya itu seperti dayang, gitu. Itu tadi yang pakai selendang itu, Oh. ya, Oh, iya. gitu. Oke. Sebetulnya tadi juga waktu kita di bangunan yang pertama itu yang ngeganggu saya juga ada. Ya yang tadi aku yang ngomong di tuh dalam. ada kunti itu di atas. Itu ngikut-ngikut saya terus. Nah, itu bisa dimasukin aja. Besar gitu. Gitu kan? Masa iya pacaran Yang slang tadi, gitu? yang pertama tadi angin Iya. ke muka saya itu yang pertama. Yang pertama itu ada suara dulu, ucapan selamat Coba datang. deh belasan. Yang Iya. kedua, kemudian Ular. yang kedua itu ada angin ke muka saya itu. Yang ketiga itu ngusap muka saya juga Ki. Iya. Tapi kayak pakai selendang gitu. Oh iya, boleh. Selendangnya Gitu. kita ambil boleh. Tadi kita gitu. sedang. Tapi alhamdulillah saya punya ketenangan gitu ya Iya. tadi, jadi nggak terlalu ribut-ribut Iya. gimana gitu ya. Itu yang dirasakan kita. Memang betul seperti itu kita. Iya. Emang benar nih. Ini ya ada satu yang masih kita mantau di situ juga. Oh, Jadi kita udah cukup aja. segini. Oke, Ya. siap. Oke sahabat Tapak Sunda Misteri, tentu kita malam ini sudah menguak semua ataupun mengungkap semua tentang adanya bangunan ini yang sangat terbengkalai ini ya, bangunan bekas kantor perhutani dan juga pertanian ya, dua kantor yang sangat luar biasa, luasnya juga luar biasa ya. Oke, jadi kesimpulannya gimana Ki Bang dengan eksplor malam ini? Luar biasa ya di sini. Di belakang juga
kita sudah menyaksikan sama-sama tadi apa yang sudah dilihat, dirasakan, semuanya pasti merasakannya, Iya. melihatnya. Sini banyak sekali. Kita alhamdulillah sudah menemukan Jawabannya. jawabannya Iya. dan hanya satu aja pesannya. Di sini memang ada penunggunya, banyak juga. Kalau tidak diganggu ya tidak akan mengganggu Iya, kita. seperti Intinya itu. gitu. Iya. Yang jelas kita sebagai umat beragama jaga akidah, jaga tauhid, tetap Allah yang Maha Kuasa. Iya. Seperti itu. Kita tidak usah takut sebetulnya. Tidak usah takut dan ini tidak akan menakut-nakuti. Cuman asal kita jangan diganggu aja. Ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Ki Wangsa. Dan gimana Berin? Ada tambahan lagi? Enggak, udah. Oke, enggak udah. Oke, terima kasih untuk semua sahabat Tapak Sunda Misteri, dan tentu di saat kita melewati semua bangunan kosong ataupun rumah kosong ataupun hutan, ya Betul. itulah kita jangan sampai mengganggu semua yang ada di sana. Ya betul. Dan yang pasti kalau mau lewat saja. Dan tentu hati kita, pikiran kita juga jangan sampai kosong. Betul. Ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Terima kasih Ki Wangsa. Sama-sama. Berin Tetangga. juga. Insya Allah nanti kita jumpa lagi di explore berikutnya. Tetap di Tapak Sunda Misteri.